luar biasa. Semua ini kita yakin bahwa ini adalah karya Tuhan yang terindah untuk kita. Kita pada pagi hari ini masih boleh bangun pagi, kita masih boleh menghirup udara segar, kita masih boleh melakukan banyak hal. Juga pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Ya, ini adalah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kita rasakan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah siap? Kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik di rumah, dari adik-adik yang kelas balita sampai kelas pra remaja, ya. Yuk kita beribadah bersama-sama. Kita siapkan Alkitab kita siapkan juga hati kita, ya, supaya kita dapat beribadah dengan sungguh, ya. Oke, yuk adik-adik, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, dari terbit matahari, ya. Yuk. Matahari, ya, sampai masuknya di ufuk barat sana. Biarlah selalu nama Tuhan yang dipuji, ya. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Yuk kita satu hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini kami masih boleh bangun pagi. Kami boleh menikmati matahari yang indah. Kami masih boleh melihat tanaman-tanaman yang hijau, bunga-bunga, burung-burung, sungguh luar biasa. Semua itu adalah anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terlebih nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, tolong kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja, juga adik-adik semua, orang tua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh. Engkau campakkan dulu ya Tuhan pikiran yang tak seharusnya kami pikirkan, tetapi biarlah mulut kami, hati kami memuji nama-Mu dengan sungguh, dan kami ingin belajar firman-Mu dengan sungguh pula. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, adik-adik pernah nggak dijanjiin sama teman-teman, sini tak kasih tahu, kamu mau nggak nanti
belikan permen. Nah, tahu-tahu ketika kita sudah asik, aku mau diberikan sesuatu, aku mau diberikan permen, aku mau diberikan boneka atau apa itu, ya. Tetapi ketika kita sudah menunggu apa yang dijanjikan itu, ternyata gak ada apa-apa, gak ada yang muncul, ya. Semuanya gak terwujud. Alias kita cuma di PHP, pemberian harapan palsu, pemberi harapan palsu. Kita cuma diberi harapan palsu. Pernah nggak adik-adik merasakan seperti itu? Atau melakukan itu kepada teman kita? Ya, semoga enggak ya. Nah, Kak Tuti yakin adik-adik nggak pernah menjanjikan sesuatu yang palsu kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana Tuhan itu kepada kita, ya. Apakah Tuhan pernah menjanjikan sesuatu yang palsu? Apakah Tuhan pernah memberikan harapan yang palsu? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan itu yang nanti akan disampaikan oleh Kak Lisa, ya. Tetapi kita tahu, kita percaya sampai saat ini bahwa Tuhan selalu apa? Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah Tuhan akan selalu melindungi kita, Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Seperti pujian kita kali ini, kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menggerakkan tubuh kita, ya, sambil kita menyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi, ya. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita sambil bergerak, kita boleh bergoyang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Di mana-mana Tuhan selalu ada menyertai kita. Waktu kita belajar, waktu kita bermain, waktu kita tidur pun Tuhan selalu ada, ya. Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu ditepati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menepati janjinya melalui seseorang, dan itu tidak palsu,
Ya, ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita persiapkan hati kita, Alkitab kita, ya, dan kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Ya, bisa ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau menggunakan waktu itu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa dengan fokus mendengarkan, bisa konsentrasi, dan bisa mengerti apa isi firman Tuhan yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Teman-teman, tadi Kak Tuti sudah sempat bertanya ke kalian semua, pernah nggak punya pengalaman ditawarin nih, tawarin permen misalnya, atau mainan sama teman, sahabat, kakak, atau adik. Tapi setelah menunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, nggak dikasih-kasih permen atau mainannya ke kalian. Pernah punya pengalaman seperti itu? Atau teman-teman di rumah pernah dikasih permen, udah ada di tangan nih permennya, udah kalian pegang, tapi permennya tiba-tiba diambil lagi sama yang punya. Kalian belum sempat makan permennya, udah dibalikin lagi, harus dibalikin lagi permennya. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Wah, kalau itu sih namanya di PHP-in Kak Lisa. Kayak yang Kak Tuti bilang tadi, apa itu PHP? Pemberi harapan palsu, atau istilah lainnya PHK, pemberi harapan kosong. Dua-duanya sama-sama punya arti yang mirip, yang sama. Sama-sama diberi harapan palsu, diberi harapan kosong. Yang harusnya dikasih, diambil lagi. Yang harusnya diberikan, nggak jadi. Teman-teman mau nggak di PHP-in? Mau nggak di PHK sama teman atau sama sahabat kalian? Nggak mau dong pastinya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang sama kayak teman-teman, nggak mau di PHK juga, nggak mau di PHP-in juga. Seperti apa ceritanya? Yuk kita sama-sama tonton video berikut ini.
Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, itu dia tadi ceritanya, teman-teman. Seorang perempuan yang asalnya dari mana? Perempuan asal Sunem, S-U-N-E-M. Perempuan yang asalnya dari Sunem. Perempuan ini dianugerahi oleh Tuhan seorang anak. Ia sangat menyayangi anak ini. Tapi setelah berjalannya waktu, anak ini tiba-tiba meninggal dunia. Wah, teman-teman, kasihan sekali ya perempuan ini. Anak satu-satunya yang sangat ia sayangi, yang sangat ia kasihi, yang sudah ia rawat sejak kecil,
meninggal dunia atau mati. Teman-teman ingat nggak tadi bagaimana ekspresi dari perempuan Sunem ini? Dia menangis terseduh-seduh, aduh bagaimana, kenapa anakku mati? Seperti itu. Kasihan ya teman-teman, perempuan Sunem ini harus kehilangan anaknya yang sangat ia sayangi. Tapi kabar baiknya adalah teman-teman, Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tahu kesedihan yang sedang dirasakan oleh perempuan Sunem ini. Teman-teman pasti tahu nama nabi yang menolong perempuan Sunem ini tadi di dalam video yang sudah kita tonton bersama-sama. Ayo, siapa nama nabi itu? Ingat nggak? Nabi Elisa. Nabi Elisa. Nabi Elisa ini teman-teman datang mengunjungi perempuan Sunem ini, masuk ke dalam kamar di mana anak dari perempuan Sunem ini yang sudah tidak bernafas lagi. Dia datang dan ingin menolong perempuan ini. Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya. Dia menyatakan mujizatnya melalui Nabi Elisa ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, teman-teman? Ia berdoa kepada Tuhan Yesus. Nabi Elisa berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, setelah Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba benar teman-teman, mujizat Tuhan benar-benar terjadi atas anak ini. Tiba-tiba anak ini bersin-bersin sampai 7 kali. Setelah itu ia kembali bernafas, ia kembali hidup seperti sedia kala. Wah, betapa bersyukurnya perempuan Sunem ini. Dan betapa bersyukurnya juga Nabi Elisa yang sudah tadi berdoa kepada Tuhan. Wah, hebat banget ya Tuhan kita, teman-teman. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu baik ya teman-teman. Dia yang kita percaya itu mau mendengar doa-doa kita. Terbukti tadi sudah kita lihat bersama-sama kan, Tuhan Yesus mendengar doa Nabi Elisa dan Tuhan juga yang menjawab doanya tepat pada waktunya. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus juga mendengarkan doa-doa kita loh. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang suka mem-PHP-in orang. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang suka mem-PHK kita, anak-anaknya. Tapi Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan mendengar bahkan menjawab doa Kak Lisa, menjawab doa Papa Mama, menjawab doa-doa teman-teman semuanya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus rajin-rajin berdoa. Kita mau seperti Nabi Elisa ya teman-teman, yang selalu menomorsatukan Tuhan. Kita mau selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Oke, mantap. Bisa kan teman-teman? Nah, teman-teman, itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Diingat-ingat ya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Pasti Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita akan mendengar sebuah pertanyaan. Ada mini quiz nih buat teman-teman semua dari Kak Lisa. Tadi kan kita sudah menonton video cerita firman Tuhan hari ini. Kak Lisa juga sudah menjelaskan inti firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Lisa mau kasih pertanyaan ini buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa menjawab, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tulis nama dan juga kelas masing-masing.
Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa untuk menolong perempuan Sunem yang anaknya mati tadi? Tahu jawabannya? Pasti tahu dong. Kak Lisa ulangi sekali lagi pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa untuk menolong perempuan Sunem yang anaknya sudah mati? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Teman-teman, sekarang Kak Lisa mau mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat saja. Ayatnya cukup pendek kok. Kak Lisa yakin kita semua bisa menghafalnya dengan baik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 10 ayat 28a. Yang sudah pegang Alkitab bisa dibuka Alkitabnya masing-masing. Cari kitab Amsal pasal 10 ayat 28a. Kak Lisa akan terlebih dahulu membacakan untuk kita semua. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Gampang kan teman-teman? Yuk kita sama-sama hafalin bersama-sama, mulai dari alamatnya dulu, kemudian isi ayatnya. Siap? 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana janji Tuhan sangat luar biasa, ya. Kita bisa belajar dari Bapak Elisa bahwa segala sesuatu yang kita bawa dalam doa, Tuhan akan selalu menjawab, ya. Bisa jawabannya bisa tidak, bisa ya, atau bisa tunggu. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, jika Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, tentunya kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik itu melalui persembahan kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya dan ditaruh di amplop, nanti dijadikan satu dengan punya mama papa, dan nanti ada petugas gereja yang akan mengambil di rumah adik-adik, atau bisa dikirimkan juga langsung ke gereja. Ya, yuk kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian. Persembahan Tuhan punya. Melalui persembahan kiranya boleh berguna untuk semua, untuk pekerjaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Kita juga akan berdoa
syafaat. Ya, yuk adik-adik, kita semua lipat tangan, kita kembali bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur jika hari demi hari Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa memberikan kecukupan untuk kami. Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat kami semua. Dan Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Semua ini adalah karena kasih anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui persembahan ini ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, kiranya Engkau berkenan memakainya. Engkau berkenan ya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati majelis jemaat yang nanti akan mengelolanya. Engkau juga memberkati kami semua ya Tuhan yang sudah memberikan. Janganlah Engkau lihat dari jumlahnya ya Tuhan, tetapi lihatlah dari hati kami yang dengan sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso. Berkati beliau ya Tuhan di dalam setiap pelayanannya dan setiap pekerjaannya Tuhan, supaya beliau tetap sehat dan beliau tetap dapat menjalankan tugasnya mengembalakan kami domba-domba yang ada di GKI Batu ini dengan baik. Berikan selalu sukacita, berikan berkat, berikan juga berkat-Mu untuk keluarganya, untuk Ibu Dewi juga Damario, berikan kesehatan selalu supaya mereka semua boleh mendampingi Pak Pendeta Dwi dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala di gereja GKI Batu ini. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati majelis jemaat yang mendampingi pekerjaan Bapak Pendeta Dwi. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan di dalam setiap tugas yang harus mereka emban. Berkati mereka supaya dapat menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PCA ya Tuhan. Kami jemaat-Mu yang berada di komisi anak ya Tuhan, untuk dapat melaksanakan setiap tugas kami dengan baik, sehingga kami dapat memberikan satu kebenaran firman-Mu juga sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Engkau juga memberkati komisi-komisi yang lain ya Tuhan. Engkau memberkati komisi dewasa, muger, komisi pemuda remaja, lansia. Engkau berkati kami semua ya Tuhan di dalam setiap program-program yang harus kami jalankan, supaya setiap program yang sudah kami susun boleh terlaksana dengan baik, sehingga kami juga dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya setiap program-program ini semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memberkati kami semua, adik-adik, kakak-kakak, mama-mama, papa-papa yang ada di rumah ya Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berikan kesehatan buat kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas kami masing-masing dengan baik. Engkau jamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, supaya mereka cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Engkau senantiasa menuntun tangan kami untuk senantiasa berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih kiranya doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ya. Tapi untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan menyanyikan satu lagu, ada satu sobatku yang setia, ya. Yuk, adik-adik pasti bisa menyanyikannya. Kita nyanyikannya dengan ucapan penuh syukur karena sobat kita adalah Tuhan Yesus yang sudah senantiasa menyertai kita. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Menghibur kita semua, menghibur kita kakak-kakak yang saat ini ada di gereja, juga menghibur adik-adik yang ada di rumah. Luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita, ya. Nah, adik-adik, kita sudah selalu berdoa, ya, supaya Corona cepat pergi, ya. Tetapi tentunya kita berpikir, mungkin adik-adik sempat berpikir, kok nggak pergi-pergi ya? Nah, tetapi kita tahu, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan pasti tetap akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke? Adik-adik harus tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa, senantiasa minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya kita tetap bisa menjadi pelaku firman. Oke adik-adik, siap? Siap. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, satu pengumuman untuk kakak-kakak yang di kelas kecil, ya. Kelas Gihon, ya. Nanti setelah kita mengikuti ibadah online ini, kita akan ketemu dengan Kak Theo, kemudian Kakak Sinyo, Kak Arin, Kak Seren, juga Kak Valen serta Kak Ambar, ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama ketemu. Kak Tuti sama Kak Lisa pengen tahu nih, wajahnya kalian ini sekarang udah tambah gemuk atau tambah cantik atau tambah ganteng? Ya, nanti Kak Lisa dan Kak Tuti tunggu ya. Oke adik-adik,
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, oke, sampai ketemu minggu depan.